Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya ada satu risalah. Ini ditulis oleh Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, ini imamnya orang-orang NU. Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, bukunya tipis. Dalam risalah ini ada satu kutipan yang saya kira cocok untuk orang-orang zaman sekarang ya, yang sering kebingungan dalam mencari guru agama. Kadang-kadang terjatuh dalam pikiran yang sesat, tapi tidak tahu bagaimana membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saya juga sering ditanya, gimana caranya Ustadz supaya kita nggak tersesat, supaya kita milih guru agama yang benar. Nah, ini jawabannya, dengarkan dari Syekh Hasyim Asy'ari. Halaman 18 dari kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, Syekh Hasyim Asy'ari memberikan panduan kepada kita semua bagaimana caranya mencari guru agama yang baik supaya tidak sembarangan mencari guru, karena sekali lagi agama itu menyangkut hal yang sangat mendasar dalam hidup kita. Manfaatnya nggak cuma kita petik sekarang, tapi juga sampai hari kemudian. Jadi jangan sembarangan mencari guru ya. Faslun, satu pasal, filuzum al-ihtiyat fi akhdid din wa akhdil alam wal ingdar an fitnati ahlil bid'ah wal munafiqin wal a'immah al-mudallin. Ini pasal tentang keniscayaan berhati-hati, sikap berhati-hati dalam mengambil agama, mengambil ilmu, juga peringatan agar terhindar dari fitnah ahlul bidah. Ahlul bidah artinya orang-orang heretik ya, yang punya pandangan-pandangan aneh ya, beda dari mainstream. Wal munafikin, dan orang munafik, dan al-imam al-mudallin, para pemuka agama yang sesat, yang menyimpang. Dengarkan kata Syekh Hasyim Asy'ari. Yalzam al-ihtiyat fi akhdil ilm. Mengambil ilmu itu harus hati-hati. Fala ya'khudh an ghairi ahli. Hendaknya seseorang itu tidak mengambil ilmu dari yang bukan ahlinya. Artinya, kalau kita mau menerima penjelasan ilmu agama, belajar saudara untuk mengecek keahlian orang ini. Orang ini belajar di mana, keahliannya apa, bukti keahliannya apa, kesaksian para ahli tentang orang ini apa. Ini penting. Perlu begitu, karena supaya kita tidak terjebak dalam pikiran yang salah. Dan dalam dunia keseharian pun kita mengamini ketentuan semacam ini. Saya ingin berobat gigi, perginya ke spesialis gigi, bukan ke spesialis bedah. Saya ingin berobat kulit, ya perginya ke spesialis kulit, bukan spesialis jantung. Begitu ya, kata Syekh Hasyim Asy'ari, harus cari ilmu itu dari ahlinya. Gak semua ustadz itu menguasai semua ilmu agama. Kadang ada keahlian masing-masing. Yang ahli dalam satu ilmu kadang-kadang lemah pengetahuan dalam ilmu yang lain. Karena masa para ulama-ulama ensiklopedis itu kayaknya sekarang udah jarang ya. Orang-orang yang betul menguasai fikih, usul fiqh, tafsir, hadis, tasawuf, usul fiqh, dan lain-lain jarang. Masing-masing itu harus konsentrasi dengan spesialisasinya masing-masing. Rawa Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir meriwayatkan anil Imam Malik, dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Dengarkan nih nasihat dari Imam Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. La tahmil al-ilm an ahlil bid'ah. Jangan kamu ambil ilmu kamu dari orang ahlul bid'ah. Mereka yang pandangannya beda dari mayoritas ulama muslim. Pandangannya aneh-aneh. Pandangan keagamannya nggak berdasar gitu loh. Sekalinya punya dasar, dasarnya cacat. Pokoknya yang aneh-aneh itu jangan diikutin deh. Cari yang pendapat mayoritas, itu yang lebih selamat. Wala tahmilhu amman la yu'raf bitolab. Jangan cari ilmu, jangan dapatkan ilmu, jangan kamu ambil ilmu dari orang yang nggak dikenal belajar, nggak dikenal mondok lah kalau bahasa zaman sekarang. Kalau orang ini nggak pernah belajar di pondok pesantren, nggak punya kiai, kok tiba-tiba bicara agama, harusnya Anda skeptis, ragu terhadap keahlian orang ini. Nggak usah didengerin. Sebagai hiburan boleh, tapi untuk ditelan jangan. Jangan ambil ilmu dari orang yang nggak dikenal pernah belajar, nggak pernah nyantri, nggak pernah punya kiai, dan seterusnya. Wala amman yakdzib fi haditsin nas. Juga jangan terima ilmu Anda dari seorang yang suka berbohong, suka menyebarkan hoax, ya. Wa in kana la yakdzib fi hadits Rasulillah, sekalipun dia tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang kalau sudah berdusta, seharusnya logika sehat kita juga meragukan keterpercayaannya kan. Orang kalau misalnya udah dikit-dikit semuanya dikomentari begitu, apalagi kemudian dia menyebarkan berita-berita bohong misalnya, sebaiknya orang itu jangan didengar, jangan ambil ilmu dari orang semacam itu. Kenapa?
Beliau melanjutkan riwayat atau menyebutkan riwayat sebagai penguatan atas apa yang tadi disampaikan, riwayat dari Ibn Sirin. Warawa Ibn Sirin rahimahullah, jadi Ibn Sirin meriwayatkan sebuah ungkapan, hadzal ilm din. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kamu ngambil agama kalian. Penting ini ya kepada orang-orang zaman sekarang yang mudah terjebak dalam dunia media sosial ya, perangkap media sosial. Karena sekarang kita hidup di era keberlimpahan informasi, sehingga kita kadang-kadang susah tuh membedakan mana yang ahli, mana yang bukan, mana yang berasal dari pakar, mana yang berasal dari sumber asal-asalan. Lihat ini siapa yang mengajari agama Anda ini. Belajarnya di mana, keahliannya apa, gurunya apa, punya sanad keilmuan atau tidak, pernah mondok atau tidak. Karena bagaimanapun ilmu agama itu saudara nggak bisa hanya dipelajari dengan buku saja. Harus ada guru. Makanya saya sering menjumpai itu orang yang belajar agama hanya bermodalkan buku doang, nggak punya guru yang jelas. Itu biasanya terjerumus ke dalam pikiran-pikiran aneh. Kadang-kadang pandangannya beda dari yang lain. Karena sejak awal ilmu keislaman itu tersampaikan bit talaqi, dengan penerimaan langsung. Murid dari guru, gurunya dari guru, guru dari guru, dengan sanad. Kita mengenal istilah sanad ya. Makanya ada ungkapan as-sohafiyun dalam ungkapan peyoratif ya, atau ungkapan ejekan. Orang-orang yang ngambil ilmunya itu dari suhuf doang. Bukan berarti baca buku itu nggak boleh, baca buku itu harus. Tapi banyak hal dalam agama ini yang nggak bisa hanya dibaca dengan buku. Harus dijelaskan oleh guru. Khawatir kita salah paham. Apalagi bahasa Arab ini, bahasa yang kaya, yang kadang-kadang multi tafsir gitu loh. Orang bisa memahami begini, bisa memahami begini. Kalau nggak punya guru, bisa-bisa kita, gurunya adalah setan. Kan ada ungkapan, man la syaikha lahu fasyaikhu syaiton. Orang yang nggak punya guru itu gurunya setan. Makanya itu tadi, orang yang gurunya cuma beginian doang, cuma kertas doang, kadang-kadang tuh terjerumus ke dalam pikiran-pikiran aneh. Gitu ya. Rawa ad-Dailami an Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an al-ilm din was salatu din fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilm. Lagi-lagi nasihat yang sama. Unzuru amman ta'khudun hadzal ilm. Kemudian ada sebuah riwayat, nah ini menarik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yakun fi akhir zaman, kelak di akhir zaman akan ada dajjalun, para pendusta, kadzabun. Ya'tunakum minal ahadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka akan datang dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pernah kalian dengar dari para leluhur kalian, dari para ulama kalian sebelumnya, maksud dari para sahabat generasi salafus saleh. Fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Kalian hindari mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian, jangan sampai mereka menjerumuskan kalian ke dalam fitnah. Ayo mari kita renungkan sama-sama, ini nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang terbukti apa yang beliau sabdakan ini. Sekarang kita banyak menjumpai orang-orang yang tidak jelas asal-usul belajar agamanya, kemudian dia berfatwa, mengutip ayat Quran, mengutip hadis, bermodalkan Google, kemudian datang dengan pandangan-pandangan yang tidak pernah kita kenal dalam pandangan ulama sebelumnya. Kata Nabi apa? Hindari mereka. Ikuti pendapat mayoritas ulama karena mereka lebih paham ketimbang kita. Kecuali Anda sudah selevel dengan mereka, ahlan wa sahlan, berijtihad. Berbeda pendapat dengan mereka, ahlan wa sahlan. Hal yang biasa. Tapi selama kita masih memposisikan diri sebagai orang awam yang tidak begitu paham bahasa Arab, tidak begitu paham agama, jalan paling selamat adalah ikuti di mana mayoritas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah terkecoh dengan pandangan-pandangan sempalan yang tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas asal-muasal belajar orangnya. Karena bagaimanapun kita memeluk agama yang akan kita bawa sampai alam akhirat. Berhati-hatilah. Semoga nasihat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.